Selamat datang di channel saya Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Bisa menunjukkan bukti lunas yang full. Ya, jadi fungsinya itu. Jadi kalau ada yang mencicil atau dibayar 2 kali atau tidak lunas dalam 1 kali pembayaran, silahkan temui Pak Mandianur supaya nanti teman-teman punya tanda bukti. Nah, untuk mahasiswa yang beasiswa KIP kuliah, dan apalagi satunya saya lupa, siapapnya sudah aktif, teman-teman bisa jurnal dan bisa cetak. Jadi setelah jurnal, lapor ke saya untuk cetak. Nah, oke. Masalah pembayaran ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, pembayaran paham ya berarti. Oke, kalau sudah mengerti masalah pembayaran, hal yang berikutnya teman-teman lakukan adalah jadi gini. Setelah eh, dapat bukti lunas dari BAU, maka harus ketemu saya untuk diaktifkan siakapnya. Setelah siakap aktif, teman-teman baru bisa jurnal. Tadi yang saya sampaikan di awal, untuk yang sudah lunas, dia bisa langsung cetak. Tapi yang tidak lunas, dia harus menunggu sampai lunas. Nah, seperti yang saya sampaikan juga di awal, bahwa jangan sampai nanti teman-teman bayar tapi tidak melapor. Karena saya tuh nggak tahu kalian lunas atau tidak. Jadi ada tuh kasusnya sudah dia di akhir baru dia melapor gitu. Sebab kalau nanti sampai bulan sebelum Maret kalau teman-teman tidak mencetak PRS, maka sistem akan terkunci. Ketika sistem terkunci, maka teman-teman tidak pernah punya bukti PRS untuk semester 2. Kalau di semester 1 kan semua mencetak ya, karena semua lunas kan. Tapi di semester 2 ini ada rentang batas waktu, jadi tidak bisa nyetaknya nanti-nanti. Gitu. Toleransinya, batas terakhir pembayaran adalah 31 Januari, perpanjangan untuk yang mencicil adalah di 28 Februari, maka sebelum tanggal 1 Maret, semua sudah harus memegang PRS. Ya. Atau di sini alurnya paham ya, jadi tidak ada lagi yang bertanya, Pak, kalau sudah lunas, kalau sudah bayar saya ngapain, Pak, kalau saya harus apa gitu. Jadi setelah lunas, teman-teman sudah dapat tanda bukti, silahkan datang ke prodi, nanti eh, saya aktifkan apa siakatnya, teman-teman bisa jurnal. Untuk yang sudah lunas bisa langsung cetak, untuk yang belum lunas berarti harus secepatnya menyelesaikan pembayaran sebelum 1 Maret supaya bisa mencetak. Setelah bulan Maret tidak ada lagi pencetakan KRS, berarti sistem akan terkunci. Ya, yang bermasalah adalah kalau sampai di tanggal 1 Maret teman-teman masih statusnya nonaktif. Kalau statusnya nonaktif, maka akan dianggap cuti. Ya, satu semester ini akan dianggap cuti. Oke, sampai di sini alurnya paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Untuk teknis, Paham, Pak. ya, silakan. Paham, Pak. Ya, oke. Eh,
nanti apa setelah yang harus teman-teman perhatikan juga adalah ini kasusnya selalu terjadi di mahasiswa-mahasiswa nih. Saya selalu bilang bahwa teman-teman kan rasanya juga saya sampaikan ketika kita pertama kali meeting bersama Ibu Tri di ruang kelas dulu bahwa kalian harus punya duplikasi data. Duplikasi data itu apa? Data pembayaran, data KHS, data KNF itu diduplikasi, disimpan di tempat yang berbeda, asli yang mana, kopi yang mana, kalian punya scan-nya, simpan di handphone, simpan di Google Drive dan lain-lain. Tujuannya apa? Ketika nanti kalian kehilangan data, eh, kalian tidak kesulitan. Banyak kasus yang saya temukan adalah mahasiswa kalau sudah nanti di semester 6, 7, 8 itu baru tuh Pak hilang ini, hilang ini, hilang ini, dan hilang ini. Ya, jadi jangan sampai nanti ketika teman-teman memerlukan data malah teman-teman kehilangan kehilangan gitu. Dan itu banyak banget kejadian mahasiswa yang kehilangan itu tadi KHS, KRS, bukti pembayaran dan lain-lain. Nah, yang paling rawan itu bukti pembayaran ya. Jangan sampai nanti kalian sudah bayar karena tanda buktinya hilang, karena tanda buktinya hilang, kalian tidak bisa dapat tanda lunas, maka kalian harus bayar kembali. Kenapa? Karena tidak bisa dicek melalui rekening orang siapa yang bayar dan apa namanya rekening orang itu hanya mencantumkan berapa uang yang masuk dalam kurun waktu tanggal sekian satu tanggal sekian, tidak mencantumkan nama per nama. Ya. Jadi kalau sampai teman-teman kehilangan tanda bukti kecuali bank bisa mengeluarkan kembali dari kalau nggak bisa maka akan kesulitan. Nah, yang paling rawan juga adalah kebiasaan teman-teman yang bayarnya melalui transfer, bayarnya melalui transfer. Itu. Kalau ada yang pulang kampung, saran saya apa? Ketika pulang itu bawa bawa itu loh, bawa stok slip pembayaran, bawa stok slip pembayaran supaya bisa dibayar di kampung. Karena saya masih tidak apa ya tidak aware dengan kalau pembayaran dilakukan melalui transfer. Sebenarnya bisa, tapi akhirnya teman-teman tuh tidak punya tanda bukti. Karena kan kalau kalau yang kita transfer atau lewat apa itu eh, cetakannya itu gampang gampang pudar atau yang lewat apa sih bayarnya lewat ATM cetakan itu gampang pudar kecuali yang punya tanda bukti bisa di screenshot dan segala macam masih lumayan tuh kita punya tanda bukti ya jadi itu pastikan bahwa teman-teman sudah karena saya perhatikan di semester satu ini masih semester 2 sekarang kan masih sedikit yang mengaktifkan siakapnya itu ada beberapa yang lapor di kampung yang di kampung cepatnya kembali karena kita sudah mau mulai kuliah ya jangan sampai nanti terlambat terlambat apa terlambat datang ke ini perkuliahan sudah mulai nanti pengaruh ke penjurnalan dan lain-lain. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Waktu kita kurang lebih tinggal 3 menit. Atau ada yang tidak paham? Dan ingat nanti KRS itu dicetak 2 lembar, satu warna putih, satu warna kuning. Bukan di kertas paper, tapi di kertas HPS. Ya, jadi jangan lagi nanti ada pakai kertas paper. Dan pastikan bahwa ketika kalian sudah cetak, proses penandatanganan dokumennya sudah selesai. Ya, saya tidak mau lagi nanti ketika semesteran baru tuh nyari Pak Rojak, nyari Ibu Tri, nyari Ibu Umi, nyari Ibu ini, nyari Ibu itu, mau tanda tangan dan segala macam. Lalu ketika mau daftar ujian terkendala dengan itu. Paham ya? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sebelum waktu kita berakhir, kita udah tahu bahwa kita harus dilakukan setelah ini, karena kita sudah dekat masuk masa kuliah, tinggal
Kalau dengan besok berarti ya tinggal kurang lebih 9 harian lagi lah. Maka kita udah mulai perkuliahan. Ya, teman-teman yang masih di kampung cepat dijadwalkan untuk kembali ke Samarinda. Yang sudah di Samarinda cepat diurus pembayaran dan lain-lain. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan kita malam ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah meluangkan waktunya mendengarkan apa yang saya sampaikan. Yang pasti saya tidak mau lagi nanti ada yang bertanya ke WA ataupun datang ke Prodi tentang hal yang sudah saya jelaskan. Untuk teknis penjurnalan, saya sudah share juga di grup WA tutorialnya. Jadi apa yang harus dilakukan ketika penjurnalan, kalau teman-teman bermasalah dengan akunnya, secepatnya lapor ke Pak Asep supaya akunnya bisa supaya akunnya bisa diaktifkan kembali. Jangan nanti nunggu nunggu sudah dekat masa akhir baru bilang Pak akun saya terkunci atau lupa password, lupa email, lupa username dan lain-lain. Oke. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya akhiri pertemuan kita malam ini. Sekali lagi terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Kembali. Jaga kesehatan. Saya terima kasih. Saya akhiri ya. Selamat malam. Iya, Pak. Selamat Malam, Pak. malam.